Selamat pagi sahabat Uang Anda. Berjumpa kembali dalam program Uang Anda bersama saya Rina Dewi Lina. Program Uang Anda merupakan program pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation bagi Anda semua. Sahabat Uang Anda, perkembangan dunia investasi dapat memperlihatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu jenis investasi yang berkembang saat ini yaitu produk investasi di perbankan. Sayangnya sebagian masyarakat masih belum terlalu mengerti benar produk investasi jenis ini. Akibatnya tidak jarang banyak yang cenderung mengikuti tren tanpa mengetahui produk dan portofolio keuangan yang dimiliki. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia tampaknya memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan pertumbuhan produk investasi perbankan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Baiklah sahabat Uang Anda, untuk membahas topik investasi melalui bank, saat ini telah hadir tamu istimewa di studio Uang Anda, dan beliau adalah Bapak Tigor M. Siahaan, Chief Country Officer dari Citi Indonesia. Selamat pagi Pak Tigor. Pagi Bu Rina. Selamat pagi Pak. Nah Pak Tigor, kita langsung aja nih Pak. Bagaimana perkembangan produk investasi untuk semester awal 2013 ini? Terima kasih Bu Rina. Saya rasa tahun ini sudah berlangsung dengan baik ya Bu ya. Awal semester ini produk investasi di perbankan bertumbuh secara pesat, animo masyarakat juga sangat tinggi, dan kegiatan investasinya juga sangat meningkat. Oke, ternyata baik sekali ya perkembangannya ya Pak ya. Nah Pak, melihat perkembangan yang terjadi, manfaat apa sih sebenarnya yang dirasakan ketika masyarakat memiliki produk investasi dari perbankan? Manfaatnya beragam ya Bu ya, dan tentu saja untuk investasi itu tergantung dari tujuan masing-masing dari seorang individual. Dan manfaat itu bisa berupa jangka menengah, jangka panjang, ataupun jangka pendek. Jadi sangat beragam tergantung dari risiko profil dari setiap individual itu sendiri gitu. Oh, itu jadi sangat tergantung sama profil dari sangat setiap tergantung dari individu ya. Nah baiklah Pak Tigor, tampaknya tapi kita tahan dulu sebentar dan kita akan jeda beberapa saat untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Baiklah, kini saatnya saya membuka segmen interaksi di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk di line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Nah sahabat Uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber kita. Nah Pak Tigor, produk investasi perbankan apa saja yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat? Jadi Bu Rina, tergantung dari, sekali lagi yang saya bicarakan tadi, tergantung dari risiko yang kita inginkan dari tiap investasi tersebut. Jadi produk-produk itu beragam, dari profil yang risikonya rendah, menengah, dan cukup tinggi. Jadi dimulai dari tabungan atau deposito, lalu beragam ke reksadana yang lebih berisiko yang lebih tinggi, ataupun ke reksadana yang mungkin lebih tinggi lagi di saham, yang mana fluktuasi dari harga pasar itu lebih beragam ya. Jadi sekali lagi balik lagi kepada tujuan investasi kita dan resiko yang akan kita bisa tolerir. Oh, yang resiko yang akan ditolerir. Yang dimaksud dengan resiko yang bisa ditolerir itu seperti apa nih kira-kira? Jadi misalnya Bu Rina, kalau misalnya kita menabung untuk anak sekolah, untuk anak sekolah yang
sudah jelas tuh Bu ya. Jadi untuk SMP ada uang masuk, SMA atau kuliah. Jadi kita mau supaya resikonya sangat rendah ya Bu Lebih ya. rendah ya. Supaya anak kita yakin bahwa masuk sekolah. Jadi kita akan memilih investasi yang beresiko yang lebih rendah. Lebih rendah. Tapi misalnya untuk seseorang yang masih berusia cukup muda, mungkin di bawah 30 tahun, tapi ada tujuan investasinya untuk pensiun misalnya, yang akan terjadi mungkin 20-30 tahun kemudian. Mungkin dia bisa mengambil resiko yang lebih tinggi dengan fluktuasi harga yang lebih tinggi, akan tetapi bisa menghasilkan hasil yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang ya. Oh, ternyata memang sangat beragam ya Pak. Betul. Nah, berapa persen sih dana yang harus diinvestasikan untuk berinvestasi ini? Jadi kalau menurut saya Bu, ini suatu pertanyaan yang sangat penting, karena banyak orang yang berpendapat bahwa oke, saya mengeluarkan untuk pengeluaran ini dulu, baru sisanya saya mau coba investasikan. Dan seringkali karena kita sudah mengkonsumsi barang-barang di sekitar kita, yang untuk investasikan malah sangat kecil walaupun tidak ada gitu. Atau bukan angka. Jadi menurut saya sih memang itu bagus untuk didisiplinkan berapa presentasi yang untuk ditabung. Menurut saya sekitar minimum 10-15% dari pendapatan kita. Tergantung pendapatan kita ya Bu ya, tapi minimum 10-15% untuk ditabung. Oh, untuk ditabung. Kalau misalnya kita angkat teleponnya dulu Pak. Oh, silakan Bu. Ya. Halo, selamat pagi Wang Anda. Halo. Halo. Wang Anda, kendali di tangan Anda. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari dari Solo, Bu. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, saya senang sekali dengan acara ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tigor, investasi apa yang cocok untuk wira swasta? Artinya untuk UKM yang menengah atas. Lalu yang kedua, jika kita investasi di salah satu bank, kita ambil jatuh tempo 7 tahun. Tetapi ternyata kita ingin 5 tahun. Nah, apakah resikonya itu terlalu besar karena katanya ada penalti yang harus kita bayarkan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Esti dari Solo. Silakan Bapak membantu untuk menjawab. Iya, sorry saya yang 7 tahun tadi untuk kredit investasi tadi. Tadi dia mau berinvestasi selama 7 tahun, tetapi di dalam jangka 5 tahun uangnya udah harus mulai diambil. Oke. Jadi ada dua ya pertanyaannya. Satu, investasi siapa yang cocok sebagai wira swasta dan UKM. bagaimana sebagai dalam 7 tahun dan 5 tahun diambil. Iya. Untuk UKM itu sekali lagi menurut saya sih tergantung dari profil risiko masing-masing. Untuk seorang wira swasta seperti Ibu tadi dari Solo, menurut saya beragam choices yang didapatkan dari perbankan. Saya rasa harus dipilah lagi tujuan dari investasi Ibu ini apa. Kalau tujuannya memang untuk suatu yang cukup jangka panjang, kita bisa memilah lagi untuk investasi di risiko yang lebih tinggi. Kalau itu sesuatu yang untuk keperluan dari mungkin modal kerja yang akan datang, atau nanti investasi untuk memperbesar wira swastanya, atau nanti keperluan dari supplier dia yang harus dipenuhi. Kalau untuk kebutuhan dari bisnis itu sendiri, menurut saya jangan terlalu yang beresiko. Karena bisa saja nanti bisa perusahaannya berkembang dan sebagainya, membutuhkan dana yang lebih, dan mungkin saja diperlukan dana itu dengan segera. Uangnya harus segera diambil. Betul. Gitu ya, Pak, ya. Dan untuk ke pertanyaan yang kedua mengenai yang 7 tahun dan 5 tahun, kalau menurut saya mesti dibicarakan langsung dengan banknya atau dengan manajer investasinya, produknya itu tepatnya seperti apa, dan kalau memang bisa dihindari penalti itu lebih baik. Tapi bisa dibicarakan secara langsung. Secara langsung dengan officernya, baik. Halo, selamat pagi Wang Anda. Halo, selamat pagi. Pak Diwa. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana dan Wang Anda, kendali Wang Anda. Wang Anda. Itu passwordnya gimana itu? Iya. Dari mana dan dengan Pak siapa? Daryanto. Iya. Tanjung Duren. Iya, silakan Pak pertanyaan. Daryanto Tanjung Duren. Iya. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya, pertanyaannya, saya itu pensiunan, Mbak.
Jadi umur saya sudah lebih 70-an tahun lah. Saya punya tanah di Bogor. Saya mau bikin futsal gitu loh. Perlu dana, gimana sebaiknya? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Daryanto. Yang jelas di Bogor katanya harus jalan dulu. Baru-baru ini ada bank di Bogor itu Mandiri juga, Mandiri. Dia mau bikin futsal, Pak. Dia mau bikin futsal. Ya. Terima kasih Pak Daryanto atas pertanyaannya. Jadi Bapak ini punya tanah di Bogor, dia pengen membuat futsal dan dia membutuhkan dana. Tapi yang dia mendapatkan informasi bahwa untuk mendapatkan pinjaman harus udah berjalan dulu. Nah, silakan. Terima kasih Pak Daryanto atas pertanyaannya. Kebetulan anak-anak saya demen sekali futsal nih, jadi sesuai dengan ini saya. Tapi saya dengar juga Pak Daryanto tuh masih sehat ya, udah pensiunan 70 tahun, jadi saya dengar sangat baik. Mengenai tanah untuk dijadikan futsal, saya rasa memang itu tergantung dari banknya masing-masing. Ada bank yang bisa untuk memberikan fasilitas tergantung dengan kolateral seperti tanah itu sendiri. Jadi tanah itu sendiri bisa diberikan sebagai kolateral atau jaminan ya untuk mendapatkan dana untuk membangun futsal itu sendiri. Jadi kalau saya rasa dibicarakan dengan baik dengan banknya, dan mungkin baik juga bicarakan dengan beberapa bank untuk sebagai perbandingan mana yang memberikan jaminan lebih baik dan juga mana yang memberikan bunga yang lebih baik. Bunga yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat pagi Wang Anda. Halo. Halo, selamat pagi. Rupanya ada gangguan telepon nih Pak. Halo. Sudah tidak ada. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Teguh dari Magelang. Ya, silakan Pak Teguh pertanyaannya. Ya, saya seorang pensiunan juga. Ya. Tapi lalu mempunyai tanah di daerah Jogja. Ya. Itu sudah terjual atau tinggal menunggu pembayaran uangnya. Ya. Saya ingin uang itu mau ditanamkan di bank. Itu bagaimana? Baik atau tidak itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Yang ada pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi Wang Anda. Ya. Halo. Ya, halo. Dari mana dan dengan siapa? Dari Ibu Rasmiati. Ya. Silakan pertanyaannya. Ibu Ati, silakan pertanyaannya. Ibu, usia saya sekarang kan 70 tahun. Halo Ibu, suara televisinya bisa dikecilkan? Sekarang ini saya kan sudah anak-anak sudah ijazah sudah, artinya sudah tercukupi semua. Terus nggak bisa dengar dengan jelas Ibu. Halo. Sekarang selalu saya masukkan ke deposito syariah, BRI syariah. Apa sudah betul? Halo Ibu, suaranya nggak jelas Ibu. Suara volume televisinya tolong dikecilkan dulu. Oke. Iya, silakan langsung ke pertanyaan. Jadi saya itu uang saya selama ini saya depositokan setelah saya tua, karena saya takut mau usaha takut risiko. Ketika muda saya itu selalu usaha dari muda sampai tua itu sampai sekarang 70 tahun itu masih usaha. Uangnya sampai 20 tahun? Kalau uang saya itu saya depositkan aja, tidak usah usaha lain. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan untuk Ibu Ati. Nah, silakan Pak dijawab dulu untuk pertanyaannya Pak Teguh. Ya. Jadi menurut saya Pak Teguh itu kan sebagai seorang pensiunan tentu saja mau mendapatkan resiko yang rendah. Tanahnya sudah terjual dan akan terima gitu uangnya ya. Jadi selamat ya Pak Teguh. Saya rasa yang cocok untuk Pak Teguh adalah untuk profil resiko yang rendah, yaitu mungkin seperti bunga di tabungan di deposito. Deposito itu juga terjamin oleh pemerintah melalui LPS dan bunganya juga terjamin gitu loh. Jadi saya rasa itu yang profil yang sangat bagus untuk Pak Teguh.
Mungkin Bu Ati, silakan Bu. Iya. Nah, Pak Teguh, ini berarti tadi dijamin oleh LPS itu karena uangnya mau nanti dia pakai, makanya disimpannya di deposito gitu, betul, ya Pak ya? Betul. Dan deposito ini terjamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dari pemerintah, Bu. Dari pemerintah ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Medan, Bu, Pak Legimin. Iya, silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Saya mau nanya, Bu, ini mengenai ini kita kan baru buka, kita kan ada usaha lah kecilan itu, mencicil. Ya. Cuman saya tanya, sudah punya izin semua, izin IMBA, maksudnya izin SIUP semua itulah kan. Cuma saya ini kan rencana mau membesarkan usaha ini. Jadi gimana, apakah bisa itu semua itu bisa kita untuk sebagai untuk mencari modal itu, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ada di bank itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, halo, selamat pagi, Uang Anda. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, ya. Ya, dari mana dan dengan siapa? Pak Karyanto, Tanjung Duren. Ya, silakan Pak Karyanto. Sudah saya katakan tadi, saya punya tanah di Bogor. Saya ingin bikin futsal dan sudah mulai dirapikan itu. Saya perlu dana, itu aja. Terima kasih Pak Karyanto dari Tanjung Duren. Tadi ya, terima kasih. Nah, Pak Tigor, silakan. Tadi Ibu Ati bertanya kalau uangnya mau didepositokan kira-kira selama 20 tahun itu bagaimana? Tadi saya mendengar seperti itu. Silakan dijawab. Selama 20 tahun dia mau deposito. Mau didepositokan. Jadi mungkin kalau untuk didepositokan untuk 20 tahun memang jarang ya, terlalu lama ya, Bu ya. Jadi yang kalau untuk jangka lebih panjang mungkin bisa dibelikan obligasi dari pemerintah. Untuk obligasi dari pemerintah. Seperti ada yang obligasi untuk retail ORI ya, Bu ya. Iya. Itu berjangka waktu untuk 3 tahunan. Yang untuk 20 tahunan memang belum ada produk untuk retail, Bu ya. Jadi untuk 3 tahunan adalah yang saya rasa lebih relevan ke Ibu Ati ini ya. Oh, lebih relevan ya. Jadi 3 tahunan nanti boleh diperpanjang. Boleh gitu diperpanjang ya. setelah itu. Nah, lalu ada pertanyaan lagi Pak Legimin, dia mempunyai satu usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Bagaimana untuk mendapatkan modalnya? Jadi mungkin untuk Bapak Legimin dari Medan ya tadi ya Bu ya. Jadi tergantung dari usahanya itu sendiri. Tentu saja banyak sekali bank yang bisa membantu untuk memberikan dukungan terhadap usahanya tersebut. Dan tentu saja dengan track record atau rekam jejak yang baik ya. Biasanya bank itu melihat dari rekam jejak yang baik, prospek dari keuangannya, prospek dari industrinya, dan juga di certain cases di jaminan apa yang bisa diberikan oleh agunannya gitu loh. Yang dimaksud rekam jejak yang baik itu seperti apa tuh Pak? Jadi mungkin sebagai suatu perusahaan selama ini berkembang dengan baik, tidak pernah berbuat sesuatu yang aneh-aneh terhadap masyarakat atau terhadap bank yang lain, dan juga prospeknya bagus, dan semua itu akan dipertimbangkan oleh suatu bank biasanya, Bu. Berarti artinya salah satunya dia mungkin tidak pernah mempunyai kredit macet sebelumnya gitu. Betul. Ya? Oke, nah Pak Tigor, resiko apa sih sebenarnya yang ada di dalam produk investasi perbankan ini? Resiko itu beragam, Bu ya. Ada beberapa yang kita bisa lihat. Salah satu resikonya tentu saja fluktuasi dari pasar tersebut. Bila kita menginvestasikan dana kita di reksadana untuk sebagai contohnya, reksadana itu tentu saja lebih jangka menengah atau panjang, tergantung dari profil resiko yang kita ambil. Dari segi fluktuasi harganya itu sendiri akan terjadi dari hari ke hari, dan kita bisa lihat itu di koran. Ada yang namanya nilai aset bersih dari reksadana itu tersebut berapa hari ini, dan kita maunya naik terus, tapi bisa saja pada hari-hari tertentu nanti akan turun. Tapi kalau kita melihat untuk menengah dan jangka panjang, kita melihatnya secara keseluruhan dalam jangka panjang itu sendiri. Oke, jadi jangka panjang akan lebih baik ya Pak ya untuk reksadana. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Pendi di Ciledug. Iya, silakan Pak. Ini mau nanya, kalau kita ingin menabung
mau pilih bank apa dan produksi nama bank apa yang tiap bulannya nggak istilahnya apa itu biaya lah untuk investasi apa yang kalau tiap bulannya tidak terkena biaya ya. Baik, ya. Baik Pak Pendi. Ya, gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Iya. Uang kali Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Ferry, Bu. Iya. Dengan Ferry, Bu. Iya, dengan Ferry dari mana, Pak? Saya Jakarta. Iya, silakan pertanyaannya. Pagi, Pak. Ya. Ini saya kan ada ambil kredit rumah. Nah, terus sekarang kan emang rumah yang saya ambil ini posisi kan sama partai usaha kagak begitu dekat gitu. Ya. Lalu pertanyaannya? Nah, terus itu mendingan rumah itu saya kontrakin aja saya isi aja mendingan. Karena jarak dari tempat usaha saya agak jauh gitu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, silakan Bapak membantu dulu pertanyaan dari Pendi dari Ciledug. Iya, jadi mungkin Pak Pendi pertanyaan investasi apa yang tidak kena biaya ya untuk tiap bulannya. Saya rasa pertama-tama sangat baik untuk Pak Pendi untuk berpikir untuk investasi tiap bulan. Itu yang penting ya Bu ya, karena investasi yang secara terus-menerus itu yang sangat baik, bukannya sekali-sekali aja sekarang ini terus tahun depan sekali lagi, tapi terus-menerus tiap bulan. Saya rasa itu sangat baik. Untuk investasi apa yang tidak kena biaya, biasanya deposito itu tidak dikenakan biaya Bu. Jadi mungkin tiap bulan untuk menabung deposito tertentu, jumlah tertentu, dan terus berlangsung tiap bulannya. Kalau memang untuk produk-produk seperti reksadana dan sebagainya, untuk pengelolaan investasi, ada sedikit biayanya. Dan ini juga untuk sebagai pertimbangan dari suatu investor ya, atau penabung. Nah, sekarang ini juga ada produk tabungan yang tidak ada biaya administrasi ya Pak? Saya dengar. Ada. Jadi tergantung dari sekali lagi tergantung dari banknya, tergantung dari jumlahnya. Ada saja yang tidak kena biaya gitu. Ada saja. Jadi ini tapi yang mesti ditanyakan oleh masyarakat terhadap banknya itu sendiri. Kadang-kadang memang harus lebih jelas gitu ditanyakan biaya apa yang akan dikenakan kepada saya setiap bulan. Jadi jangan malu-malu gitu kepada masyarakat untuk menanyakan apa saja yang biaya yang dikenakan supaya kita lebih jelas gitu. Iya, oke. Berarti harus bertanya dengan jelas dulu ya. Betul. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Halo. Iya, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Untung, Mbak. Ya. Dari Pati. Ya. Silakan pertanyaannya. Iya, Pak. Saya udah masuk ke bagian bisnis itu udah 5 bulan yang lalu, Pak. Tapi untuk perkembangannya sangat minim, Pak. Jadi gimana untuk menarik konsumen supaya berminat gabung ke bisnis ini gitu. Bisnisnya apa Pak? Ya untuk bisnisnya itu untuk koperasi Pak. Oh, koperasi. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan Habib Bu di Medan. Iya. Silakan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya gini Bu, ini mengenai investasi di bank gitu. Jadi saya itu kan udah tua, ada umpamanya seseorang punya uang tunai. Jadi apakah di mana yang lebih amannya? Apakah investasi di bank atau apa investasi itu apa berupa falas ataupun rupiah gitu untuk lebih amannya gitu, ataupun apakah lebih baik kita membeli emas atau bagaimana Bu gitu? Membeli emas atau menabung ya? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk Pak Ferry nih Pak, yang bertanya dia rumahnya sekarang jauh ke tempat usahanya, mendingan pindah apa di situ aja?
Ya, saya rasa itu mungkin tergantung dari Pak Ferry juga ya, dari segi bagaimana kenyamanannya jauh atau tidak. Kebetulan saya juga sekitar sejam ya dari kantor saya ke rumah, jadi cukup jauh. Tapi itu tergantung dari Pak Ferry sendiri. Kalau memang ada kesempatan untuk membeli rumah di sekitar tempat kerjanya yang cukup baik, ya baik Lebih juga baik. untuk diambil keputusan itu. Tapi Lebih kalau tidak efisien ya. Mungkin yang sekarang juga karena sudah mengambil KPR, saya rasa itu keputusan yang baik juga untuk masa depan mengambil rumah dan dengan KPR, saya rasa itu juga sudah baik gitu. Itu juga sudah baik ya. Jadi sangat tergantung kepada Pak Ferry. Nah, Betul. sekarang Pak Untung nih Pak yang bertanya, dia sudah masuk di bisnis di dalam bisnis koperasi 5 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang peminatnya belum terlalu banyak. Iya. Jadi mungkin kita tidak mengetahui secara spesifik ya Bu ya, secara detailnya, tapi mungkin ada yang bisa saya sampaikan kepada Pak Untung dengan pengalaman selama 5 bulan ya investasi ini di koperasi ini ternyata belum menghasilkan. Jadi mungkin kalau menurut saya ada yang mesti dilihat secara berbeda gitu loh. Entah itu dari produknya yang mesti dilihat secara berbeda, atau masyarakat untuk yang target marketnya secara berbeda, atau bisnisnya yang secara berbeda. Jadi kalau menurut saya mesti dilihat ulang prospek bisnis ini apakah benar seperti yang diharapkan sebelumnya atau tidak gitu loh. Iya, kelihatannya memang belum sesuai dengan ekspektasinya. Betul. Ya. Nah, satu lagi dari Pak Habib dari Medan, ini sepertinya dia sudah pensiun juga dan dia bertanya tentang investasi yang di bank atau di yang lain, falas atau bukan, atau emas atau rupiah. Kalau menurut saya sih Bu, itu pertanyaan bagus dari Pak Habib. Uang tunai itu banyak resikonya juga Pak. Uang tunai itu karena bisa hilang, bisa nanti kalau misalnya terjadi suatu musibah dan sebagainya. Saya rasa sangat lebih baik ditaruh di institusi seperti perbankan. Di emas itu memang suatu pilihan investasi untuk berbagai masyarakat, tapi kita harus ingat juga emas itu harganya naik turun, ya ada fluktuasinya juga. Dan kalau menurut saya untuk saya rasa pensiunan ya Pak Habib tadi ya, saya rasa lebih baik untuk produk investasi yang aman ditaruh sebagai deposito di bank, sekali lagi dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan yang dijamin oleh pemerintah gitu loh. Saya rasa itu yang pilihan yang terbaik untuk Pak Habib. Ya. Nah, memang dari beberapa pensiunan ini lebih baik investasi di keuangan yang aman ya Pak ya. Betul Bu. Nah, baiklah sahabat uang Anda, bagi Anda yang belum berhasil masuk ke line telepon, sampaikan permasalahan finansial Anda melalui email di info@uanganda.or.id. Saatnya kini saya menjawab pertanyaan via email dan sosial media yang akan dibantu dijawab oleh Pak Tigor. Email pertama yang akan saya bacakan datangnya dari Pak Anwar di Serang. Bu Rina, saya karyawan swasta dan belum menikah dengan penghasilan 15 juta per bulan. Saat ini saya ingin menyisihkan sebagian pendapatan untuk berinvestasi di produk perbankan yang bisa saya ambil sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, mohon bantuannya untuk memilih produk investasi apa. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Anwar atas emailnya. Saya rasa situasi Pak Anwar cukup bagus ya, penghasilan 15 juta per bulan dan belum menikah, jadi tanggungan belum banyak. Jadi menurut saya memang seperti saya bilang tadi minimal disisihkan 10-15%, kalau bisa lebih. Dan sepertinya Pak Anwar ini mempunyai kebutuhan kalau nanti mau menikah, tentu saja ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Baru setelah itu kalau berumah tangga tentu saja mempunyai anak, nanti ada biaya yang dikeluarkan. Jadi ada jenjangnya gitu loh Bu ya. Jadi menurut saya harus dipilah-pilah. Ada investasi yang cukup aman berupa deposito misalnya yang ditanamkan untuk jangka yang lebih pendek dan menengah untuk kebutuhan tadi. Tapi juga mungkin ada sebagian yang disisihkan untuk investasi yang jangka lebih panjang karena Pak Anwar ini masih muda, pensiunnya itu masih lama dan bisa seharusnya memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi Bu, dengan mungkin resiko yang sedikit lebih tinggi. Tapi jangan semuanya ditaruh situ, mungkin sebagian dari penghasilan yang ditaruh di reksadana
mungkin reksadana saham atau reksadana dari pendapatan tetap untuk investasi yang lebih jangka panjang. Jadi saya rasa di dua segmen tersebut adalah suatu yang bagus untuk Pak Anwar. Oke. Jadi melakukan satu perbedaan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Betul, gitu tergantung dari kebutuhannya itu. Tergantung dari kebutuhannya. Betul. Nah Pak Tigor, satu lagi nih pertanyaan dari fanpage yang datangnya dari Mira. Saya pernah mendengar tentang investasi di reksadana saham yang blue chip. Maksudnya apa? Ya, dari Rina, Ibu Rina ya? Iya, Ibu Mira. Ibu Mira, ya. Ibu Mira. Jadi memang itu pertanyaan yang bagus. Reksadana saham itu yang blue chip adalah saham atas perusahaan-perusahaan yang besar dan juga liquid dan juga gampang untuk diperdagangkan. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia seperti misalnya Astra Internasional, seperti Telkom, seperti Bank Mandiri, dan perusahaan-perusahaan besar ini adalah liquid, besar, dan kokoh di Indonesia, jadi lebih aman ya? Untuk investor-investor kita. Oke. Baiklah Pak Tigor, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kami. Sukses terus dengan segala aktivitas yang dijalankan. Nah sahabat uang Anda, demikian episode pagi ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina dan Pak Tigor Siahaan undur diri, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh